Ya, sekarang ini media sosial memang dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah begitu ya, salah satunya dari YouTube. Bahkan banyak selebritis saat ini juga serius menjadi seorang YouTuber dengan penghasilan yang cukup fantastis. Terlebih dengan popularitas yang dimiliki sebagai artis, mereka juga mudah mendapatkan banyak subscriber di YouTube yang mereka buat, dan alhasil juga konten-konten yang mereka unggah juga banyak ditonton dan mendatangkan jutaan viewers dalam sekali upload. Kondisi ini pula YouTube sudah termasuk platform yang dijadikan sebagai sumber penghasilan baru bagi mereka, bahkan nilainya hingga mencapai miliaran rupiah. Dan selengkapnya akan saya bahas dalam Selebriti Alih Profesi Jadi YouTuber. Nah, di awal slide saya akan mengawali dengan melihat data pengguna internet dunia dengan mengutip data dari Internet World Stats di tahun 2019 terkait pengguna internet di dunia. Bisa kita lihat di sini memang posisi Indonesia cukup bagus begitu, ada di kelima begitu dalam pengguna internet terbesar di dunia, dan dia yang terbanyak ada di negara China begitu, dan juga diikuti India, Amerika, dan juga Brazil. Lalu juga di bawah Indonesia ada negara Jepang dan Rusia yang berada di angka 109.552.842. Dan juga lebih lanjut atas laporan tersebut, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI juga memberikan risetnya yang menyatakan bahwa penggunaan ponsel ataupun smartphone menjadi alat yang sangat dominan sebagai alat untuk akses internet setiap hari, yakni mencapai 93,9%. Selain itu, riset juga telah membuktikan bahwa pengguna internet lebih banyak untuk menggunakan paket data untuk kuota seluler untuk dapat terhubung internet dengan persentase mencapai 96,6%, diikuti memakai koneksi Wi-Fi 30,6% dan ruang publik 29,5%. Dari data tersebut juga dapat diartikan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia juga dapat menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan melalui medium internet juga dapat tercipta banyak peluang inovasi, kayaknya informasi juga sekaligus menjaring interaksi sosial yang lebih luas ke seluruh dunia. Dan hal inilah yang juga menjadi faktor bagi para artis untuk menjajaki YouTube sebagai media berekspresi dan berkarya, serta tak lupa juga untuk mendapatkan keuntungan dari YouTube. Siapa sajakah artis yang masuk dalam 5 besar top YouTuber? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang yang pertama adalah Baim Wong dan juga Paula Verhoeven. Nah, di sini mereka berdua, pasangan suami istri ini memang kompak untuk serius berkarya di YouTube ataupun menjadi seorang YouTuber. Bahkan channel yang mereka buat jumlah subscribernya mencapai 14,4 juta dengan proyeksi penghasilannya begitu mencapai 830,20 juta hingga 13,29 miliar rupiah. Selanjutnya, artis yang juga sukses mendapatkan penghasilan besar dari YouTube yakni Raffi Ahmad. Nah, di sini mungkin di dunia hiburan tanah air, Raffi Ahmad memang sudah tak asing lagi karena sosoknya yang sering tampil di televisi. Namun kini Raffi juga mulai merambah ke dunia YouTube dan sukses mendapat miliaran rupiah dari platform tersebut. Dan diketahui YouTube channel Raffi Ahmad juga subscribernya mencapai 16,3 juta dengan proyeksi estimasi pendapatannya begitu di angka 679 juta hingga 10,87 miliar. Selanjutnya di urutan ketiga terdapat artis kenamaan Deddy Corbuzier di sini. Nah, ini artis yang mengawali karir di dunia hiburan sebagai magician tersebut kini juga sukses menjadi seorang YouTuber dengan konsep podcast pada channel YouTube-nya dengan subscriber mencapai 10,1 juta. Deddy Corbuzier juga diproyeksikan penghasilannya dari YouTube mencapai 484,40 juta dan juga hingga 7,75 miliar rupiah. Deddy pun kini juga mendapat predikat YouTuber dengan penghasilan yang tinggi. Di deretan keempat juga terdapat nama mantan vokalis band Stinky, yakni Andre Taulany. Nah, di sini memang yang mengawali begitu, Andre Taulany mengawali sebagai karir sebagai musisi, juga mulai berfokus pada channel YouTube-nya yang saat ini juga subscribernya mencapai 3,58 juta dan dengan proyeksi estimasi pendapatan dari YouTube mencapai 428,40 juta, mencapai 6,85 miliar rupiah. Dan yang terakhir terdapat nama Atta Halilintar yang juga menjadi YouTuber dengan penghasilan cukup fantastis dengan berbagai macam konten yang dibuat oleh Atta.
Kini Atta Halilintar juga telah memiliki begitu ataupun mempunyai 23,8 juta subscriber dengan proyeksi penghasilan tentunya di angka 385 juta hingga 6,1 miliar rupiah begitu. Dan juga lalu dengan penghasilan yang fantastis tersebut, bagaimanakah sistem penghitungan dari Google AdSense terhadap para YouTuber ini? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk mengetahui berapakah penghasilan YouTuber terdapat beberapa referensi yang mengatakan bahwa penghasilan didapatkan dari penghitungan $1 Amerika Serikat per 1000 views gitu di tiap postingan para YouTuber. Namun nyatanya angka tersebut juga tidak bisa kita jadikan patokan. Karena jika kita membuat video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan, meskipun jumlah views sudah mencapai 1000 begitu, maka angka $1 pun biasanya mustahil untuk didapat. Selain itu juga biasanya pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di angka 0,3 hingga 0,8 US dollar, dan angka lebihnya bisa saja gitu, bisa lebih ataupun kurang. Dan juga memang di Amerika sendiri juga angkanya lebih besar lagi gitu untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Ini mencapai $1 hingga $7 per 1000 viewsnya. Lalu mengapa bisa muncul perbedaan harga? Nah, perbedaan harga ini bisa timbul karena faktor wilayah, jenis konten, iklan, juga serta jumlah subscriber yang dimiliki channel YouTube seseorang tersebut. Dan mari kita coba buat simulasi penghitungannya. Nah, di sini memang kalau kita lihat di channelnya Baim Wong begitu yang mendapatkan ataupun mendapatkan view sekitar 6 juta orang begitu, bisa kita tulis di sini 6 juta bisa dibagi 1000 views di sini dan dikalikan, kita anggap saja tadi di Indonesia sendiri 0,3 hingga 0,8 begitu, tapi kita permudah di angka 0,5 US dollar begitu setiap satu kali. Nah, ini Baim Wong aja dari angka hitungan seperti ini sudah bisa mendapatkan uang dari YouTube sekitar 3.000 US dollar begitu. Apabila kita estimasikan pada kurs rupiah 14.000 sudah ada di angka 42 juta rupiah per satu kali video ataupun posting video di YouTube. Nah, dengan penghasilan seperti itu gitu bisa kita lihat bagaimanakah ataupun penghitungan pajak penghasilan yang dikenakan oleh YouTuber. Nah, bisa kita lihat di sini di slide selanjutnya. Ya, rumus penghitungan pajak merujuk pada peraturan Menteri Keuangan nomor 210 PMK titik 03 garis miring 2018 garis miring, dan juga peraturan Dirjen Pajak nomor 17 garis miring PJ garis miring 2015. Maka norma ini menjadi norma yang direkomendasikan bagi para pekerja seni, dan ini juga merujuk bahwa YouTuber juga termasuk dalam kategori pekerja seni dalam peraturan tersebut yang mendapatkan tarif norma sebesar 50% dari total penghasilan. Dan juga mari kita coba juga buat simulasi penghitungannya begitu. Di sini berdasarkan peraturan begitu ya, ini perhitungannya rumusnya penghitungan penghasilan bruto dikalikan tarif norma dan juga dikalikan tarif PPh pasal 17. Nah, di sini bisa kita hitung, misalnya kita anggap saja seorang YouTuber dalam 1 tahun mendapatkan pendapatan dari YouTube dengan uang 6 miliar begitu, kurang lebih. Nah, dari uang 6 miliar ini juga bisa kita kalikan tadi tarif normanya, yakni berada di angka 50%, dan kita juga kalikan terhadap tarif PPh 17-nya. Tarif PPh 17. Nah, dari angka ini bila kita breakdown ke bawah lagi, dihasilkan angka 3,6 miliar begitu di sini. Nah, dan juga dikalikan PPh 17-nya. Dan juga dari hasil hitungan ini, bahkan mungkin seorang YouTuber dalam 1 tahun bisa mendapatkan ataupun dikenakan pajak mencapai 1 miliar 25 juta rupiah di sini. Tentunya banyak sekali pendapatan pajak yang didapatkan dari seorang YouTuber. Ya, mungkin terlihat sangat fantastis begitu ya, angka yang pajak yang dibayarkan oleh para YouTuber. Namun ingat juga tidak semua YouTuber memiliki penghasilan sedemikian besar. Dan juga tentunya penghitungan pajaknya juga menyesuaikan dari penghasilan yang didapat. Dan dapat disimpulkan dari paparan kali ini bahwa di masa yang serba mudah informasi ini, karena adanya internet, setiap orang dapat memanfaatkannya serta mencari peluang untuk menambah pundi-pundi mereka di segala platform yang berbasis internet. Namun juga tak lupa kewajiban membayar pajak, karena pajak juga dapat membangun bangsa, begitu.